أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Jemaah dimuliakan oleh Allah, di antara nikmat yang besar dalam hidup kita adalah ketika kita meraih husnul khatimah, yaitu diakhiri kehidupan kita oleh Allah dengan akhir yang baik. Diakhiri saat sholat, diakhiri saat membaca Al-Quran, diakhiri saat berzikir kepada Allah, dan kebaikan-kebaikan lainnya. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan ista'malahu." Ketika Allah menghendaki kebaikan yang besar pada diri hambanya, maka Allah akan mempekerjakannya. Sahabat bertanya, "Kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah?" Bagaimanakah maksud Allah mempekerjakannya? Maka Rasulullah menjawab, "Yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla mautih." Yaitu dia ditolong oleh Allah untuk beramal saleh sebelum wafatnya. Jadi husnul khatimah adalah bukti Allah menghendaki kebaikan yang besar untuk akhirat kita. Nah, jemaah dimuliakan oleh Allah, bagaimanakah kita meraih husnul khatimah? Yang pertama yaitu dengan al-istiqamatu fi ta'atillah. Istiqamah dalam ketaatan kepada Allah. Istiqamah dengan sholat berjamaah, istiqamah dengan membaca Al-Quran, istiqamah dengan berzikir kepada Allah, istiqamah dalam berdakwah, istiqamah dalam amar ma'ruf nahi mungkar, dan lain sebagainya. Ulama-ulama kita membuat kaidah yang banyak berlaku di dalam kehidupan kita. Kaidah itu berbunyi, man asya ala syai' mata alaih. Siapa yang hidupnya membiasakan sesuatu, maka dia pun akan wafat di atas sesuatu yang dia biasakan. Kenapa ada orang yang wafat dalam keadaan yang begitu indah? Dia wafat saat sedang sholat, dia wafat saat sedang membaca Al-Quran, dia wafat saat sedang berzikir kepada Allah. Karena hidupnya adalah membiasakan kebaikan tadi, maka diakhiri oleh Allah dalam kebaikan yang dia biasakan. Jemaah dimuliakan oleh Allah, Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, seorang ulama besar ahli hadis di zaman dahulu, dikisahkan ketika beliau sedang ihtidhar, hampir wafat, maka murid-muridnya datang mendampinginya. Muridnya merasa segan untuk mengajarkan kepada beliau membaca kalimah la ilaha illallah, karena beliau adalah ulama besar yang hidupnya digunakan untuk mendakwahkan kalimah la ilaha illallah, memperjuangkannya dan mengamalkan nilai-nilainya. Maka bagaimana mungkin ketika hendak wafat diajari untuk sekedar membaca la ilaha illallah? Tapi karena ini adalah sunnah Nabi yang harus ditunaikan, maka murid-muridnya kemudian berinisiatif untuk membacakan hadis tentang keutamaan mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat. Haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan. Belum selesai sanad itu dibaca, Imam Abu Zur'ah Ar-Razi meminta dibantu untuk duduk. Maka beliau pun kemudian didudukkan. Maka beliau melanjutkan hadis yang belum selesai tadi. Haddatsana fulan an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, begitu sampai pada kalimah la ilaha illallah, maka beliau pun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sekedar membaca la ilaha illallah, tapi bahkan beserta hadisnya, karena kehidupan beliau senantiasa istiqamah mengamalkan nilai-nilai la ilaha illallah. Oleh karenanya jemaah dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yaitu di surat Fussilat ayat yang ke-30 yang sering sekali kita dengar,
Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, lalu dia beristiqamah. Apa yang dia peroleh? Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat turun kepadanya. Alla takhafu, malaikat itu mengatakan, janganlah engkau merasa takut. Dalam tafsir Imam Ibnu Katsir dijelaskan, la takhafu mimma tuqdimuna alaihi min umuril akhirah. Tidak perlu kalian takut menghadapi perkara-perkara akhirat. Tidak perlu takut dengan azab kubur, tidak perlu takut dengan hisab, karena Allah menjamin keselamatan atas kalian. Wala tahzanu, tidak perlu kalian bersedih. Maksudnya adalah bersedih meninggalkan persoalan-persoalan dunia, meninggalkan istri, anak, keluarga, karena Allah menjamin kecukupan atas mereka semua. Lalu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berbahagialah kalian dengan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saking pentingnya istiqamah ini, seorang ulama besar Al-Imam Al-Hasan mengatakan, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah Tuhan kami, maka karuniakan kami istiqamah. Mudah-mudahan Allah karuniakan ke dalam hati kita semuanya sifat istiqamah, sehingga dengan istiqamah ini kelak kita bisa meraih husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.